Oke, bisa kita lihat semua. Oke, jadi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum darurat, yaitu setiap mata pelajaran itu terjadi pengurangan kompetensi. Kenapa demikian? Karena waktu yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini tidak sama dengan waktu normal. Nah, contoh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 1 tahun biasanya itu kita menyelesaikan 18 kompetensi dasar. Tapi di masa pandemi ini terjadi pengurangan untuk 1 tahun ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetensi dasar. Ya, jadi ada beberapa pengurangan. Nah, kita lihat di sini kompetensi dasar 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi bisa Ananda baca saja nanti ini. Berikutnya, yang tadi itu adalah pengetahuan. Nah, sekarang untuk keterampilan. Juga ada berpasangan, jadi 31 berpasangan dengan KD 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi, kalau misal kompetensi dasarnya 31, berarti dia pasangan untuk keterampilannya adalah KD 41, 31, 41, 32, 42, begitu seterusnya. Nah, kita fokus untuk semester ini yang diawali, kita lihat, aku akan balik dulu sebentar. Nah, ini untuk semester ganjil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita ambil sampai di sini. KD 34. Kenapa demikian? Karena semester ganjil ini waktu digunakan agak banyak dibanding dengan semester genap. Jadi ada 4 kompetensi dasar yang harus diselesaikan pada semester ganjil ini, yaitu 31, 32, 33, dan 34. Nah, kita akan masuk untuk kompetensi dasar yang pertama. Nah, untuk kompetensi dasar pertama yaitu KD 31, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan untuk keterampilan atau praktek nanti yang kalian lakukan adalah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan. Nah, barangkali ada yang sudah bisa mendefinisikan apa itu surat lamaran pekerjaan. Mengapa surat lamaran pekerjaan itu penting dan seperti apa surat lamaran pekerjaan yang baik. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, yang pertama, surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan yang baik harus memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kenapa surat lamaran pekerjaan itu dikatakan resmi? Karena surat itu memerhatikan penulisan, mulai dari tanda baca dan tata bahasa yang baik, yaitu tentunya tata bahasa Indonesia yang baku atau menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi bukan bahasa sehari-hari. Kemudian, pada kompetensi dasar ini ada 2 hal yang ingin kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran. Kemudian yang kedua, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran atau surat lamaran pekerjaan. Nah, mari kita lihat contoh terlebih dahulu. Nah, lihat di sini, pertama yaitu penulisan tempat. Nah, ini bagian pertama, jadi kalau ditanya bagian-bagiannya pertama ini tempat.
Nah, beda kalau misalnya surat resmi dalam perkantoran. Kalau surat resmi dalam perkantoran itu dia menggunakan kop surat di sini. Karena surat ini pribadi, tidak menggunakan kop surat. Jadi perhatikan penulisannya ya. Palopo. Nah, ini koma. Kemudian 7 Juli 2021. Jadi orang yang membuat lamaran pekerjaan ini pada tanggal 7 Juli 2021 dan dibuat di Palopo. Nah, perhatikan ini ya. Untuk modelnya ini ada di atas, kemudian kita lihat di bawah. Mungkin melangkah satu baris, baru kemudian tertulis di sini. Perihal permohonan, atau juga mungkin dituliskan adalah lamaran kerja, bisa diganti. Kemudian lampiran 1 lembar. Kemudian yang terhormat. Jadi kalau yang pertama tempat dan tanggal, baru kemudian perihal lampiran, itu bagian-bagiannya. Kemudian yang dituju. Yang terhormat. Nah, perhatikan penulisan yang terhormat. Yang terhormat ini ada tanda titik dan tidak boleh ditulis berlanjut. Misalnya yang terhormat. Jadi harus disingkat YTH titik. Kemudian Direktur PT Semilir Angin Labombo. Jadi namanya PT Semilir Angin Labombo. Perhatikan penulisan PT di sini. PT ini tidak boleh diberi tanda titik. Kalau kalian beri tanda titik itu salah ya. Kemudian jalan. Jalan juga tidak boleh disingkat JL atau JLN. Jadi harus diteruskan jalan. Malaja nomor. Ini nomor boleh NO titik 39 Palopo. Perhatikan baik-baik ya. Baru kemudian, saya kembali dulu ya. Oke. Baru kemudian dengan hormat koma. Sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan di harian Palopo Pos. Artinya orang ini melamar pekerjaan karena dia melihat atau membaca iklan lowongan pekerjaan di koran harian Palopo Pos. Tanggal 5 Juli 2021 yang menyatakan bahwa PT Semilir Angin Labombo membutuhkan karyawan untuk mengisi posisi akuntan manajer marketing. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, jika kita akan melamar pekerjaan, pertama harus dituliskan dulu, ini ya, harus dituliskan dulu tempatnya, kemudian tanggal berapa koran itu dibaca, ya, maksudnya penerbitannya, baru kemudian di sini dituliskan juga bahwa di dalam ulasan dari koran tersebut ada posisi akuntan, manajer marketing, dan teknisi yang diterima. Jadi salah satu lowongan pekerjaan ini kemungkinan kita akan melamarnya. Nah, kenapa kita akan melamar pekerjaan itu? Karena sesuai dengan ijazah yang kita telah capai. Nah, oleh karena itu, melalui surat ini saya mengajukan surat lamaran kerja di perusahaan Bapak Ibu pimpin untuk mengisi posisi akuntan. Nah, perhatikan bahasa yang digunakan. Jadi bahasanya harus sopan supaya pimpinan atau calon pimpinan yang akan menerima kita itu tertarik untuk menerima kita atau mewawancarai kita untuk selanjutnya. Di bawah ini adalah identitas diri saya. Nanti kalian pisah-pisah ini ya, di sini pengetikannya bersambung. Jadi nanti kalian pisah ini ya, diri saya. Berikutnya, masih lanjut tadi ya, nama. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk penulisan tata baku, penulisan nama, jenis kelamin, tempat, pendidikan, itu harus menggunakan huruf kecil. Ya, ini N kecil, J kecil, T kecil, P kecil. Nah, di sini barulah menggunakan huruf kapital. Siti Marfuah namanya, kemudian jenis kelamin perempuan,
tempat tanggal lahir Palopo. Nah, perhatikan di sini penulisan tempat, koma, tanggal lahir. Jadi jangan tulis tempat garis miring tanggal lahir. Kalau kalian tulis tempat garis miring tanggal lahir, berarti di sini juga harus tertulis nanti Palopo garis miring 3 Februari. Itu kan jarang terlihat ya, dan itu tidak benar. Jadi kita harus menuliskan Palopo atau tempat, koma, jadi Palopo, koma, ditulis seperti ini. Sekali lagi, nanti kalau kalian kerja, membuat surat, ini harus dipisah ya. Mungkin tadi pengitikannya waktu di copy jadinya seperti ini. Pendidikan terakhir, jadi kita harus juga menyampaikan kepada calon pimpinan atau direktur yang akan kita melamar pekerjaan di tempatnya, di perusahaannya, kita menuliskan bahwa kita ini adalah sarjana ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Baru kita tuliskan alamat lengkap kita, jalan, misalnya Jalan Cakalang, oh ini kurang G, Jalan Cakarang, nomor 45 Palopo. Bahkan kalau perlu nomor HP pun boleh dicantumkan, lebih bagus. Kalau sekarang itu nomor HP sangat perlu dicantumkan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu pimpinan, bersama dengan surat ini saya melampirkan. Nah ini ya, jadi kita lampirkan ada beberapa. Yang pertama, pas foto terbaru 3x4 cm 2 lembar. Ya ini wajib. Dan ini harus yang terbaru, jangan fotonya waktu misalnya waktu SD, atau waktu SMP, karena pimpinan akan melihat, oh wajah orang yang akan melamar pekerjaan ini cocok dengan posisi tersebut. Kemudian yang kedua, fotokopi. Perhatikan penulisan fotokopi. Kalau yang sekarang itu kita lihat di penulisan bahasa Inggris itu kan tertulis fotokopi. Nah itu benar kalau di bahasa Inggris. Tapi karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, jadi penulisannya harus kita perhatikan, yaitu fotokopi KTP, fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai, fotokopi sertifikat kursus pelatihan, surat berkelakuan baik dari kepolisian, riwayat hidup ya. Berikutnya ditulis terakhir untuk penutupnya. Demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya berharap untuk dapat diberikan kesempatan di wawancara di waktu dan tempat yang Bapak Ibu tentukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, kemudian kita tanda tangan di sini, baru kemudian tulis namanya, baru kemudian digaris bawah. Karena biasanya untuk menulis surat lamaran pekerjaan sekarang itu harus ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan menggunakan huruf balok. Itu biasanya kalau kita sudah mau melamar pekerjaan. Nah, kita harus tahu dulu untuk tata baku penulisan yang benar. Nah, ini ada penulisan di sini, hormat saya, boleh di sini, boleh juga di sini. Ini tidak ada masalah ya. Ini boleh di sini, boleh juga di sini. Biasanya dia orang menggunakan seperti ini, ya. Berikutnya, setelah kita membaca, melihat, mengamati contoh surat lamaran pekerjaan tadi, tentunya kita sudah bisa sudah bisa memberikan definisi tentang surat lamaran pekerjaan. Sudah bisa kan? Pasti sudah bisa, insya Allah. Nah, sekarang ini bisa menjadi satu definisi dari surat lamaran pekerjaan yang tadi kita baca, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan. Itu yang definisi pertama. Baru kemudian definisi yang kedua adalah surat lamaran adalah suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Tapi seperti kalau bahasa calon majikan seperti saja asisten rumah tangga ya. Jadi definisi pertama itu bisa digunakan. Baru kemudian yang perlu kalian perhatikan bahwa surat lamaran pekerjaan ini bersifat pribadi dan formal ataupun resmi. Pribadi karena surat tersebut dibuat oleh seseorang atau perorangan,
dan formal atau resmi karena menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang baku atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Surat lamaran pekerjaan bertujuan, nah ini bertujuan untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Surat lamaran tersebut dibuat oleh individu, ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima bekerja. Surat lamaran dapat juga dikategorikan surat penjualan yang berhubungan dengan bagaimana pelamar menjual segala potensi diri, ya, menjual segala potensi diri atau keterampilan-keterampilan yang dimiliki kepada lembaga yang menyediakan lowongan kerja. Jadi semakin banyak kompetensi yang kita miliki, ya, atau yang telah kita capai, maka semakin besar peluang kita untuk melamar pekerjaan. Tapi ingat, harus sesuai dengan ijazah yang kita dapatkan. Jangan sampai ijazahnya akuntan mau melamar misalnya di sebuah instansi, misalnya kesehatan, itu tidak cocok, jadi harus disesuaikan. Berikutnya, dalam penyusunannya, pelamar dan surat lamarannya perlu menyebutkan suatu sumber lamaran tersebut di alinea itu atau paragraf pembuka, ya, sumbernya. Jadi tadi itu kan kita melihat surat lamarannya bahwa ini sumber dari surat lamaran ini saya ajukan adalah berdasarkan dari koran Palopo Pos, bahkan tanggalnya lengkap, itu harus dalam melamar suatu pekerjaan. Apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, jadi tidak selamanya bahwa perusahaan atau kantor memasukkan iklan lowongan pekerjaan, tetapi bisa saja tidak. Tentu saja kalau misalnya dia tidak menggunakan satu iklan, ya, atau tidak dimasukkan di iklan, itu sumber dari lowongan kerja dan tidak perlu dituliskan pada alinea pembuka, ya tidak usah, ya. Kalau misalnya kalian dapatkan bahwa surat lamaran kerja ini saya ajukan berdasarkan dari sumber ini, ya boleh dituliskan. Tapi kalau misalnya di perkantoran itu jarang, kalau misalnya kantor itu membuka lowongan pekerjaan itu dia membukanya di koran. Tapi sekarang itu di zaman sudah memang era digital, era informasi, ya selalu menggunakan, misalnya dia gunakan di Instagram, boleh juga menggunakan di YouTube, ya banyak sekali di Telegram, di WhatsApp itu ya banyak sekali iklan lowongan. Jadi dituliskan saja. Baru kemudian kita masuk ke jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, jenis apa saja surat lamaran pekerjaan itu yang akan kita buat? Yang pertama, berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Nah, yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau biasa kita sebut dengan kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini disebut dengan model gabungan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi surat lamaran yang digabungkan ini disebut dengan model gabungan. Baru kemudian surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut dengan model terpisah. Dengan adanya dua model ini tentu ada model yang paling digemari oleh pembuat surat lamaran pekerjaan. Nah, model apa itu? Adalah model yang terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini sering digunakan dan digemari oleh pelamar pekerjaan karena suratnya tidak terlalu panjang. Jadi kalau terlalu panjang mungkin pembuat surat lamaran juga akan bingung bahasa apa lagi yang digunakan dalam kalimatnya ini, kalimat-kalimat apa lagi yang dikatakan nanti calon pimpinannya dikatakan bahwa ini memang bagus. Jadi biasanya dibuat untuk terpisah. Berikutnya, unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan.
Setelah kalian dapat menentukan jenis surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat, sebaiknya kalian mengetahui unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja? Yang pertama, unsur yang pertama dalam surat lamaran pekerjaan adalah tesis. Nah, tesis adalah bagian surat yang diawali dengan pernyataan umum, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum ini dapat berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Nah, nanti kalian balik lagi lihat contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang mana saja masuk dalam bagian surat itu adalah tesis. Berikutnya, jadi bagian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Jadi tadi kita masukkan bahwa saya bisa diterima dalam lowongan kerja ini karena saya adalah sarjana atau S1 di bidang apa, ya, karena memang sesuai, ya. Mungkin nanti calon pimpinannya atau calon direkturnya akan menerima Anda. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah. Jadi kalau kalian akan katakan saya ini adalah S2, ya, dari luar negeri misalnya. Apa buktinya? Ya, kalian tentunya ada ijazah. Informasi berupa fotokopi ijazah. Jadi kalau kalian akan katakan saya ini adalah S2, ya, dari luar negeri misalnya. Apa buktinya? Ya, kalian tentunya ada ijazah. Dan ijazah yang dibawa itu adalah fotokopi. Fotokopi itu tentunya sudah disahkan oleh lembaga tempat kita menempuh pendidikan. Berikutnya adalah kurikulum vitae dan keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Jadi situ biodatanya, riwayat, ya, riwayat. Misalnya sebelum kalian melamar pekerjaan itu mungkin sudah pernah bekerja di suatu instansi tertentu. Itu juga silakan dimasukkan. Baru kemudian bagian yang berikutnya adalah penegasan. Nah, bagian surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai penutup seperti harapan pelamar. Jadi ingat, kalau kita melamar pekerjaan ada harapan kita. Harapan kita adalah lamaran kita ini dapat direspon baik oleh calon pimpinan kita. Ya, jadi tadi ditulis besar harapan saya. Ya, itu ya kalimatnya. Salam penutup dan nama serta tanda tangan jangan dilupa. Nah, berikutnya, apa fungsi dari surat lamaran pekerjaan tersebut? Yang sebelum kita lihat dari pembagiannya, kita lihat dulu fungsi utama dari surat lamaran pekerjaan itu adalah sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Karena dengan hadirnya surat lamaran pekerjaan berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Jadi itu ya sebagai fungsi tanda tertulis. Jadi biasanya kalau kita sudah melamar pekerjaan, ada yang akan menelpon kita mengatakan bahwa atas nama misalnya Riyandi dipanggil untuk mengadakan wawancara. Jadi kalau sudah wawancara berarti keterampilan berbicara kita lagi yang akan diuji. Benarkah Anda? Siapkah Anda? Ya, biasa ditanya seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari surat lamaran berikutnya adalah sebagai alat komunikasi. Ya, fungsi ini merupakan satu fungsi dasar dari setiap surat. Karena setiap surat sudah dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Ya, siapa pihak yang dituju? Adalah calon pimpinan kita.
Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran pekerjaan biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan jika ada. Jadi kalau misalnya Ananda pernah melamar, membuat pekerjaan, misalnya melakukan pekerjaan di suatu tempat, apalagi kalau pekerjaannya bagus, bukan di PHK ya. Kalau di PHK nggak usah tulis ya, karena kalau di PHK nggak usah tulis ya, karena nanti kalau misalnya di PHK nanti katakan, wah ini saya di PHK ini mungkin karena tidak becus. Jadi kalau misalnya di PHK karena pengurangan ya tidak ada masalah. Semua informasi tersebut akan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi yang dituju sebagai pertimbangan untuk menerima pelamar tersebut. Jadi inti yang pertama itu adalah sebagai alat komunikasi. Nah, berikutnya, fungsi yang kedua dari surat lamaran pekerjaan itu adalah sebagai bahan pertimbangan. Wah, kalau kita sudah masukkan surat lamaran pekerjaan, misalnya kita masukkan pada hari Senin, pengumumannya itu 1 bulan itu kita sudah was-was menunggu, ini diterima saya, enggak diterima saya. Ketika bunyi telepon dan mengatakan bahwa silakan adik bertemu di kantor ini untuk mengadakan wawancara, itu lebih deg-degan lagi karena setelah wawancara ya mungkin saja yang tadinya sudah diterima tapi ternyata jatuh. Jadi ke situ adalah keterampilan berbicara lagi. Dan kalau sudah melaksanakan wawancara dan pimpinannya mengatakan selamat Anda bergabung di sini, ataukah mungkin disuruh tunggu lagi, baru kemudian ada surat yang diberikan bahwa Anda diterima sebagai. Ada juga kadang kantor mengatakan misalnya begini, kalau misalnya surat lamaran pekerjaannya atau lamaran pekerjaannya itu ditolak, dia akan menuliskan berhubung karena lowongan yang Bapak Ibu itu tidak dapat memenuhi persyaratan kami, itu ya biasanya. Hadirnya sebuah surat lamaran pekerjaan dari berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang mengisi pekerjaan yang kosong. Jadi dengan adanya surat lamaran pekerjaan ini seperti sekarang masa pandemi COVID-19. Jadi kemungkinan ada perusahaan yang buka, ini kemungkinan ya, itu tidak usah lagi membuka dan dia mengantarkan. Jadi perusahaan itu bisa melamar, memberikan memasukkan dalam iklan, baru kemudian dia boleh meminta kepada calon pelamar itu untuk mengupload saja, mengirim file, kemudian dengan alamat yang dituju, baru kemudian dikirimkan kembali balasan dari hasil permohonan dari orang yang akan melamar pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah pengajuan permohonan pekerjaan. Hal ini merupakan fungsi yang utama dari surat lamaran pekerjaan, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dari menerima pelamar tersebut. Artinya orang tidak usah mengantar pelamar tersebut. Artinya orang tidak usah mengantar langsung misalnya ya langsung mau melamar, Pak saya mau melamar pekerjaan, tetapi kita harus membuat surat lamaran terlebih dahulu. Oke, dari beberapa materi yang Ibu sampaikan kepada kalian, nah silahkan dilihat baik-baik ya, semoga saja dapat bermanfaat. Nah, bagaimana caranya bahwa kalian sudah mengerti dari surat lamaran pekerjaan tersebut? Nah, kita akan lihat. Bentar dulu ya. Oke. Nah. Bagaimana caranya bahwa surat lamaran pekerjaan tersebut kalian sudah pelajari? Nah, silahkan tulis di bawah apa inti dari materi yang kalian dapatkan pada hari ini ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas melanjutkan materi tersebut dengan menguji kemampuan Ananda semua. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya
Dan salam sehat selalu, terapkan kehidupan yang selalu menjaga kesehatan Ananda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.